Kalau sosok perempuan yang ditemui si Irfan itu merupakan sosok gaib yang mungkin dia ini penunggu di tempat tersebut. Dan sosok ini menyukai si Irfan. Sampai pada akhirnya menurut pandangannya si Irfan ini mau diajak menikah. Dan kalau itu terus dilakukan dan dituruti oleh si Irfan, bisa-bisa si Irfan ini meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Are. Cerita mistis kali ini aku dapatkan dari sebuah komunitas pencinta misteri. Jadi di situ merupakan sebuah wadah bagi teman-teman itu menceritakan pengalaman-pengalaman mistis. Aku tertarik dengan sebuah cerita yang berasalkan dari narasumber bernama Agustin. Kemudian aku menghubungi Mbak Agustin ini. Aku meminta izin untuk menceritakan kisahnya. Sebelumnya aku sempat mengkonfirmasi tentang kebenaran cerita ini. Jadi Mbak Agustin ini pun mengiyakan, dan dia ini bilang waktu itu dia menjadi saksi mata sebuah kejadian mistis yang dialami oleh saudara sepupunya. Kisah ini terjadi pada tahun 2013. Jadi ada sebuah keluarga di sana itu terdiri dari ibu dan anak. Nah, si anak ini bernama Irfan. Dan Mas Irfan ini pada tahun 2013 yang lalu dia berusia 26 tahun. Sedangkan ibunya ini bernama Dayu Winarti yang biasa dipanggil Bu Win. Nah, Mas Irfan ini sejak kecil sekitar umur 2 tahun bapaknya itu sudah meninggal, dan semenjak itu dia hanya tinggal bersama ibunya. Irfan ini memiliki sedikit kekurangan, jadi dia itu mempunyai pola pikir yang agak lemot lah istilahnya, sampai pada akhirnya dia ini dihindari teman-temannya, bahkan hampir memang tidak punya teman. Dan itu sejak kecil dia itu sering diolok-olok oleh teman-teman seusianya. Ada sebuah kejadian ketika si Irfan ini berusia 12 tahun. Waktu itu dia ini kelas 6 SD. Dia yang sering kali diolok-olok temannya, terus ketika temannya bermain, si Irfan ini datang, mereka semuanya itu pergi, itu merupakan hal biasa. Pada waktu itu kejadian ketika si Irfan ini baru pulang sekolah. Di perjalanan pulang ada seorang temannya yang badannya ini lebih besar dari Irfan. Dia ini terus mengolok-olok Irfan kalau dia ini tidak punya bapak. Nah, Irfan yang awalnya anaknya pendiam, selalu ngalah kalau diapa-apakan oleh temannya, tiba-tiba waktu itu dia ini marah, dan marahnya itu sangat ngeri sekali. Temannya yang badannya itu lebih besar dari si Irfan, tiba-tiba dipukulin sampai pas terakhir itu keningnya itu dipukul dengan menggunakan batu sampai akhirnya berdarah. Nah, setelah kejadian itu orang tua dari temannya si Irfan ini datang ke rumah, dan di situ mereka ini marah-marah. Semenjak kejadian itu, Irfan ini malah menjadi anak yang sangat minder sekali. Bahkan dia ini tidak pernah keluar rumah, jarang sekali keluar rumah untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Kegiatan sehari-hari si Irfan sampai di usianya yang berusia 26 tahun, dia hanya membantu ibunya. Nah, memang setelah bapaknya meninggal ini mereka tinggal berdua di sebuah rumah. Tapi bapaknya ini meninggalkan sebuah lahan pertanian yang akhirnya itu menjadi sumber penghasilan dari mereka berdua. Setiap hari si Irfan ini membantu ibunya untuk bertani di lahan tersebut. Dan hasilnya seperti hasil pertaniannya ini kadang kalau untuk sayur, ketika pagi hari mereka jual ke pasar, karena ada sebuah pasar tradisional yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Dan hasilnya memang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi pada tahun 2013 yang lalu ada sebuah kejadian yang membuat Bu Win ini sedikit ketakutan. Jadi hampir
seminggu terakhir Irfan ini mengalami sebuah perubahan. Jadi dia itu sering marah-marah, kemudian kadang dia itu nggak tidur semalaman. Terus si Irfan ini sering ngomong sendiri. Nah, akhirnya Bu Win ini nekat meminta diantarkan oleh seorang tetangganya untuk pergi ke rumah adiknya. Jadi Bu Win ini memiliki seorang adik laki-laki yang di sana. Kemudian Bu Win ini cerita sambil beliau ini bilang kalau dia ini ketakutan anaknya si Irfan ini sudah beberapa hari terakhir dia itu seperti orang kesurupan. Adiknya ini memang sempat bilang kalau ketika suaminya Bu Win ini meninggal, kalau Mbak Yu ini butuh apa-apa ngomong sama aku. Nah, karena mereka ini cuma 2 bersaudara. Tapi pada waktu itu adiknya ini yang memang bekerja, kadang itu sering keluar kota, akhirnya meminta anaknya. Dan anaknya ini yang bernama Mbak Agustin ini, atau lebih akrab panggilan sehari-hari itu Titin. Jadi adiknya ini bilang kepada Mbak Titin, Tin, kamu ikut ke rumah budimu, nanti coba kamu temani di sana. Dan kamu juga kan baru lulus sekolah dan belum ada pekerjaan, jadi kamu tinggal saja menemani budimu di sana beberapa waktu. Titin pun langsung menyetujui hal tersebut. Dan sebuah keanehan yang pertama ketika Titin ini sampai di rumahnya Irfan, biasanya dia ini disambut dengan senang oleh si Irfan. Karena mereka walaupun berbeda umur cukup jauh, mereka ini merupakan saudara yang dekat. Pada waktu itu si Irfan ini sempat menghindar ketika Titin ini mau menyalaminya. Akhirnya pada waktu itu Bu Win ini menceritakan sesuatu. Jadi awal mula si Irfan ini menjadi aneh. Dia ini di sore hari yang memang pada waktu itu musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau di desa tersebut, air dari mata air yang menuju ke rumah-rumah warga itu mati. Jadi kebiasaan warga di tempat itu mereka mencuci atau mandi itu ke sungai. Dan di desa itu ada 2 buah sungai. Yang satu di sebelah selatan dan yang satu di sebelah utara. Mayoritas warga mereka menggunakan sungai yang berada di sebelah selatan karena dekat dengan area perkampungan. Tapi Irfan ini selalu menuju ke sungai yang berada di utara, yang tepat di belakang rumahnya, yang jaraknya itu sekitar 100 meter. Di situ Irfan ini yang di sore hari tiba-tiba membawa pakaian kotor menuju ke sungai tersebut. Sebenarnya Bu Win ini sempat mengingatkan, loh Le, mbok ya besok saja nyuci, ini kan sudah sore. Tapi Irfan ini cuma bilang, nggak apa-apa Bu, biar aku cuci sekarang saja. Tapi setelah Bu Win ini menunggu si Irfan, sampai lama Irfan ini nggak pulang-pulang. Dan dia ini baru pulang itu sekitar jam 8 malam. Nah ketika si Irfan ini baru pulang, ibunya ini nanya, Luleh, kamu dari mana saja? Kok sampai malam begini? Tapi waktu itu Irfan ini nggak menjawab apapun. Kemudian dia tiba-tiba langsung masuk ke dalam kamar. Ibunya sudah merasakan hal yang aneh karena Irfan sebelumnya itu selalu bilang, iya Bu, dalem, nggih. Tapi pada waktu itu seolah-olah Irfan ini menunjukkan raut muka itu yang kasar, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh Bu Win. Dan keanehan itu terus berlanjut ke depannya, ke beberapa hari selanjutnya. Jadi Irfan ini semakin lama itu semakin aneh. Dia itu jarang makan. Pernah pada suatu saat Bu Win ini mengambilkan makanan untuk anaknya. Dan makanan itu cuma dilihat tanpa disentuh sama sekali. Dan ketika si Irfan ini diajak untuk membantu ke ladang, si Irfan ini justru marah-marah. Nah, akhirnya ibunya ini semakin ketakutan karena pada suatu malam ibunya ini mendengar Irfan yang berada di dalam kamarnya itu seperti ngobrol dengan seseorang.
walaupun yang didengar Bu Win waktu itu hanya suaranya si Irfan sendiri. Dan ketika tiba-tiba terdengar suara Irfan ini keluar dari kamarnya, pelan-pelan Bu Win ini mengikuti Irfan, dan dia itu ternyata menuju ke dapur. Dan yang membuat Bu Win ini heran, dia ini melihat anaknya itu makan dalam porsi itu yang sangat banyak sekali. Dan ketika makan, si Irfan itu langsung mencakup makanan yang nasi itu dengan menggunakan tangannya, dan ketika makan itu langsung dimasukkan dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika Bu Win mau menegur, tiba-tiba si Irfan itu menoleh, dan tatapannya itu sungguh cukup menakutkan bagi Bu Win. Dan akhirnya cerita ini kemudian oleh Agustin diceritakan kepada bapaknya, karena dia menganggap kalau kakak sepupunya ini sudah tidak beres, karena perilakunya itu memang benar-benar aneh. Di malam pertama Agustin tidur di rumah Bu Win itu, ketika di tengah malam dia terbangun, memang dia ini melihat si Irfan ini tidur, dan dia itu tidur tepat di dalam dapur, di depan pintu menuju ke luar. Akhirnya si Agustin ini mengingatkan dan membangunkan si Irfan supaya dia ini tidur di dalam rumah. Tapi waktu itu tiba-tiba si Irfan ini marah-marah dan ngamuk, sampai sempat mau memukul si Agustin. Beruntungnya waktu itu Bu Win ini juga terbangun. Akhirnya bapaknya Titin atau Agustin ini kemudian bilang, ya sudah, kamu di situ saja Nduk, besok bapak tak ke sana sambil membawa temennya bapak. Dan setelah ditunggu keesokan harinya di siang hari, ternyata bapaknya Titin ini datang dengan seseorang, yang seseorang ini merupakan, bisa disebut seorang paranormal lah. Nah, ketika mereka berdua ini datang, tiba-tiba si Irfan yang melihat teman dari pamannya ini, langsung dia ini ngamuk dan berusaha menyerang lelaki tersebut. Tapi dengan spontan si lelaki itu langsung menangkap tangan kanan si Irfan, kemudian tengkuk belakang leher sebelah kiri. Dan tak beberapa lama tiba-tiba si Irfan ini pingsan. Nah, melihat itu ibunya awalnya ini panik karena melihat anaknya ini kok pingsan. Tapi adiknya kemudian menenangkannya. Gak apa-apa Mbak Yu, biar si Irfan ini diobati. Akhirnya si Irfan ini dibopong menuju ke ruang tengah di rumah tersebut. Bapak dari Agustin ini menceritakan dan memperkenalkan temannya. Jadi temannya ini seseorang yang biasa mengobati orang-orang yang mengalami gangguan dari makhluk gaib. Di situ beliau ini bercerita kalau si Irfan ini ketempelan. Dan yang menempeli ini sosoknya itu bisa disebut peri, atau mungkin dalam cerita zaman dahulu bisa digambarkan jadi sebuah atau sosok jin yang berbentuk seorang wanita. Nah, akhirnya beliau ini berusaha mengobati si Irfan. Di siang itu si Irfan ini sempat bangun, dan dia ini kemudian menunjukkan kalau si Irfan seperti biasanya sambil memandang ke arah ibunya. Tapi tak beberapa lama dia ini kembali tertidur. Dan ketika si Irfan ini tidur, dia ini kemudian sambil memejamkan mata, tapi dia ini bersuara. Dan suaranya itu mirip sekali dengan suara perempuan. Suara itu berkata, ojo ganggu bojoku, timbangane arek iki tak go. Mendengar suara itu, Agustin ini sebenarnya langsung merinding karena dia ini ketakutan. Sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Nah, akhirnya mereka ini semakin percaya kalau si Irfan ini benar-benar ketempelan. Kemudian Bu Win ini bercerita itu semua diawali ketika si Irfan ini menuju ke sungai di bawah sana di sore hari, dan dia ini baru pulang di malam hari. Dan setelah diobati sampai malam waktu itu, sekitar jam 10 malam, si Irfan ini terbangun. Dan ketika dia terbangun, dia ini langsung seperti anak sebelumnya, seorang lelaki yang kalem, lembut, bicara dengan ibunya, kemudian sempat
kaget ketika di situ ada paman dan saudara sepupunya. Tapi sesuatu terjadi cukup menyeramkan di malam tersebut. Jadi waktu itu si Irfan ini tidur di kamarnya, ditemani oleh ibunya. Sedangkan pamannya ini berada di ruang tengah bersama si temannya atau si paranormal tadi. Di malam itu mereka ini mendengar suara seperti langkah kaki, dan itu mengitari rumah tersebut. Langkah kaki itu sangat jelas sekali karena seperti dia itu berjalan kemudian berlari mengelilingi rumah tersebut. Nah, ketika dia ini sekitar mengitari rumah tersebut 3 kali, tiba-tiba ini Irfan itu terbangun dan kemudian dia berteriak histeris. Ketika si Irfan ini berteriak, kemudian dia langsung berdiri dan mau berlari menuju ke dapur. Ketika dia menuju ke dapur, pamannya ini langsung menangkap sebelum dia ini keluar melalui pintu dapur. Dan ketika si Irfan ini mau dibawa kembali ke kamar, tiba-tiba mereka itu mendengar barang-barang yang ada di dapur, perabotan dapur itu tiba-tiba berhambur semua. Bahkan alat-alat masak yang ada di dinding itu tiba-tiba berjatuhan. Dan di situ tidak ada siapapun karena mereka berada di ruang tengah waktu itu. Nah, seketika tiba-tiba si paranormal tersebut kemudian menuju ke area dapur. Dan mereka itu mendengar. Jadi pintu dapur menuju keluar tersebut tiba-tiba seperti ditendang itu dari luar. Sampai pintu itu hampir roboh kalau terus-terusan ditendang karena terbuat hanya dari kayu dan triplek. Nah, kemudian entah apa yang dilakukan oleh si paranormal tersebut, beliau ini memang sempat keluar melalui pintu tersebut. Dan setelah itu tak beberapa lama beliau ini kembali masuk ke dalam rumah. Dan malam itu kemudian mereka lewati, bahkan si Agustin ini tidak bisa tidur karena ketakutan. Jadi setelah kejadian itu, keesokan harinya Irfan ini bangun. Dan ketika bangun dia ini sudah normal kembali. Tapi waktu itu sebenarnya Bu Win ini masih dalam perasaan takut kalau nanti dia ini mengalami gangguan yang sama. Dan di pagi itu akhirnya pamannya ini sempat bertanya kepada si Irfan, "Apa kamu ingat tentang kejadian beberapa hari sebelumnya?" Jadi waktu itu si Irfan ini sambil menunduk dia itu cerita, ada sebuah kejadian aneh sebenarnya. Dia ini sempat mencoba mengingat-ingat kejadian itu. Jadi ketika dia ini berangkat menuju ke sungai untuk mencuci pakaian. Nah, sebelum sampai di sungai yang berada di bawah, Irfan ini sempat berhenti karena dia itu melihat ada seorang perempuan. Dan perempuan itu juga sedang mencuci di sungai tersebut. Tapi Irfan ini tidak mengenal siapa perempuan itu. Karena waktu itu sudah menuju senja, akhirnya si Irfan tetap menuju ke sungai tersebut. Dia tidak mengerti tentang apa yang terjadi dan siapa yang dia lihat di situ. Nah, ketika sampai di sungai itu, tiba-tiba si perempuan ini mendekat ke arah si Irfan. Dan menurut si Irfan, perempuan ini sangat cantik dan baunya itu harum sekali. Nah, akhirnya si perempuan ini ngobrol dengan Irfan. Yang waktu itu mereka itu duduk di pinggir sungai di atas sebuah batu yang cukup lebar di sungai tersebut. Nah, tak beberapa lama Irfan ini sadar kalau tiba-tiba waktu itu yang awalnya itu masih senja, tiba-tiba itu sangat gelap sekali. Dan akhirnya si Irfan langsung berlari menuju ke rumahnya yang ternyata waktu itu sudah malam. Dan setelah itu si Irfan ini tidak ingat sama sekali. Kemudian si paranormal ini bercerita kalau sosok perempuan yang ditemui si Irfan itu merupakan sosok gaib yang mungkin dia ini penunggu di tempat tersebut. Dan sosok ini menyukai si Irfan. Sampai pada akhirnya menurut pandangannya si Irfan ini mau diajak menikah. Dan kalau itu terus dilakukan dan dituruti oleh si Irfan,
bisa-bisa si Irfan ini meninggal dunia. Nah, mendengar itu Bu Win ini sempat takut, tapi si paranormal ini kemudian bilang nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, soalnya si Irfan ini sudah dipagari, tapi dia harus dimandikan dengan air kembang. Jadi waktu itu Bu Win ini disuruh ke pasar untuk membeli kembang yang biasa digunakan untuk nyekar ke kuburan. Nah, setelah itu si Irfan ini dimandikan oleh si bapak-bapak itu tadi. Dan setelah dimandikan, pakaian yang dipakai Irfan pada waktu itu semuanya sampai pakaian dalam itu harus dilepas, kemudian dikubur di belakang rumah dengan menggali tanah. Dan waktu itu pamannya yang mengubur pakaian bekas digunakan si Irfan tersebut. Dan beliau akhirnya kemudian juga memagari rumah itu. Di sore harinya, si paranormal ini izin pulang dan diantarkan oleh bapak dari Agustin. Tapi Agustin waktu itu tetap tinggal di rumahnya Bu. Di malam tersebut tidak ada sebuah keanehan sama sekali. Jadi mereka ini tidur nyenyak walaupun waktu itu tidur bertiga. Tapi keesokan harinya di malam waktu itu, di malam ketiga setelah Irfan ini diobati, ada sebuah kejadian. Jadi waktu itu Bu Win ini tidur bersama Agustin, sedangkan si Irfan ini tidur di ranjang, sedangkan Bu Win dan Agustin ini tidur di lantai dengan beralaskan tikar, yang mungkin waktu itu sudah terjadi tengah malam. Mereka ini mendengar suara langkah kaki, tapi langkah kaki ini tidak seperti suara langkah kaki sebelumnya. Langkah kaki ini sangat pelan sekali, tapi terdengar jelas karena berada di samping kamar tersebut. Dan waktu itu tiba-tiba Agustin dan Bu Win ini mendengar suara seorang perempuan yang sangat halus sekali. Suara itu berkata, "Mas, Mas, Mas." Dan spontan si Agustin dan Bu Win ini mereka terbangun. Mereka sampai berdiri untuk memastikan suara tersebut. Tapi tak beberapa lama suara itu kemudian hilang. Dan di malam itu akhirnya Agustin ini memutuskan untuk mengajak Bu Win ini sholat di kamarnya si Irfan. Dan waktu itu mereka ini berdoa untuk meminta perlindungan kepada si Irfan. Dan setelah kejadian itu memang tak pernah sama sekali si Irfan ini mengalami gangguan, dan dia ini menjadi anak yang normal. Dan sesuatu yang membuat Bu Win ini sempat kaget. Jadi setelah itu si Irfan ini kok berubah. Jadi dia awalnya yang cuma berada di rumah, kemudian ikut ibunya, dia ini sudah mulai bergaul, berani keluar ke teman-temannya, dan dia ini sudah ngomong itu lancar. Ketika dia ngobrol dengan tetangganya ini sudah lancar. Tidak seperti sebelumnya ketika dia mau mengungkapkan sesuatu itu seperti dia kaku atau sangat sulit ngomong. Dan berpikirnya ini si Irfan ini cenderung lebih cepat dari biasanya. Bahkan ketika itu ada seorang tetangganya ini sempat bertanya kepada Bu Win, "Loh, Irfan sekarang kok sudah berubah, Bu? Kok nggak seperti dulu?" Dan waktu itu Bu Win ini tidak bisa menjawab atau menjelaskan apapun. Dan sebelum si Agustin ini pamit pulang, yang dia itu memang hampir sebulan tinggal di rumah Bu Win tersebut, si Agustin ini minta kepada si Irfan atau saudara sepupunya ini untuk pergi atau melihat ke sungai yang berada di belakang rumah mereka tersebut. Dan waktu itu memang Titin ini tidak meminta izin kepada Bu Win karena dia takut dilarang, karena dia penasaran dengan lokasi tersebut. Dan memang posisi sungainya ini tidak terlalu lebar tapi sangat jernih sekali, dan di kanan kirinya ini masih banyak pohon yang cukup besar. Tapi si Titin ini tertarik ketika dia melihat batu di situ yang cukup lebar, yang mungkin biasa digunakan untuk orang-orang mencuci. Tapi di atas batu tersebut ada sebuah pohon beringin. Pohonnya itu cukup besar sekali.
tapi atasnya itu mungkin saking tuanya pohon ini sudah patah, jadi hanya ada beberapa dahan saja. Dan ketika si Titin melihat ke arah pohon tersebut, dia memang merintih. Padahal waktu itu masih siang hari. Dan setelah sempat mencuci muka di aliran sungai yang sangat jernih itu, kemudian si Titin ini mengajak kakak sepupunya si Irfan ini kembali ke rumah. Dan setelah itu Agustin ini kembali pulang. Tapi beberapa minggu kemudian dia ini berkunjung lagi ke rumah Bu Win. Dan ketika dia berkunjung, sambutannya ini sudah berbeda dari sebelumnya. Yang waktu itu Irfan seperti tidak mengenal saudaranya ini. Dia ini menyambut Agustin dengan perasaan itu senang sekali. Jadi mereka itu ngobrol layaknya saudara kandung. Dan itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Mbak Agustin tentang saudara sepupunya si Irfan. Sebagai tambahan, saya juga pernah mendengarkan sebuah kisah langsung dari seorang tetangga lah waktu itu. Jadi saya memiliki seorang tetangga. Beliau ini bapak-bapak. Beliau ini sering istilahnya itu kayak semedi atau ke tempat-tempat yang dianggap sakral untuk menenangkan diri, atau istilah Jawanya itu topo lah. Beliau pernah menceritakan sesuatu tentang tipu daya jin. Jadi waktu itu beliau ini bertemu dengan sosok wanita. Wanitanya ini cenderung cantik dan baunya itu harum seperti sosok yang diceritakan oleh si Irfan. Nah, sosok ini kemudian melakukan perbincangan dengan si bapak-bapak tetanggaku tadi. Beliau ini bilang kalau sosok tadi itu minta dinikahi. Nah, waktu itu si bapak-bapak tadi menolak karena beliau ini malah bilang, aku nggak mau nikahi kamu, tapi aku mau kamu itu nikah sama aku. Sebuah pernyataan yang artinya itu beda. Jadi menurut beliau ketika dia itu diajak menikah sosok jin tersebut, ketika beliau ini menyetujui, berarti beliau ini akan pindah alam. Tapi kalau beliau ini mengajak jin itu menikah, jadi beliau ini akan menarik si sosok tersebut. Dan ketika si sosok perempuan tadi seperti ditantang oleh si bapak-bapak ini tadi, dia ini tiba-tiba kemudian mundur-mundur, setelah itu menghilang. Dan itu menurut si bapak ini merupakan sebuah tipu daya jin. Dan semoga kita selalu diberi perlindungan dengan semua hal-hal gaib. Tetap berdoa, berhati-hati dimanapun kita berada, karena mungkin kita ini berada di satu tempat dengan dimensi yang berbeda, sering bersinggungan dengan mereka. Pada intinya cukup saling menghormati dan tidak mengganggu. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan video ini. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada cerita teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, bisa diceritakan ke akun Instagram saya, Andre Renaga, yang ada di link bio channel ini. Terima kasih buat semuanya. Salam sayang buat orang-orang terdekat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.